Halo, salam jumpa. Selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Sahabat Black Knight, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba membahas tari topeng kelana, kesenian khas Cirebon yang menyimpan syarat makna. Nah, sahabat Black Knight, video yang disaksikan ini adalah video tentang tari topeng kelana yang disajikan ketika menyambut tim penilai kinerja kepala madrasah di MTS Nurul Hikmah Gantar pada tanggal 19 November 2021. Salah satu yang menjadi ciri khas Indonesia adalah keragaman suku dan budaya, di mana dari sini lahir begitu banyak bahasa, makanan khas hingga kesenian yang tentunya meningkatkan nilai pariwisata negeri ini. Berbicara tentang kesenian, ada salah satu daerah di Indonesia yang sangat cukup terkenal dengan tari topengnya, yaitu Cirebon. Pada dasarnya, tari topeng Cirebon sendiri mewakili 5 filosofi yang disebut dengan filosofi 5 purwa, di mana setiap filosofi memiliki mimik topeng dan gerakan tari yang berbeda. Salah satu filosofi tersebut adalah kelana, ya, tari topeng kelana, yang merupakan filosofi kelima dari rangkaian filosofi tari topeng hingga kini. Karena tingkat kerumitannya, tari topeng kelana menjadi salah satu tari topeng Cirebon yang sangat cukup populer. Terkenalnya tari topeng Cirebon saat ini tidak lepas dari peran salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang lebih terkenal dengan Sunan Gunung Jati, yang pada saat itu menggunakan tari topeng sebagai alat penyebaran agama Islam. Sejak itu, tari topeng dikenal sebagai kesenian dengan nilai estetis tinggi dan digemari tidak hanya oleh masyarakat biasa, tapi juga lingkungan keraton. Sahabat Blacknya, dalam kitab Negara Kertagama terdapat catatan mengenai bagaimana saat itu Raja Hayam Wuruk menari menggunakan sebuah topeng dari emas. Dari situlah muncul keyakinan bahwa dulu tarian ini dipentaskan terbatas hanya di lingkungan dalam kerajaan. Rajalah yang membawakan tarian ini di hadapan perempuan-perempuan dalam lingkungan kerajaan, seperti para istri, saudara ipar perempuan, hingga mertua raja. Dibanding untuk hiburan, pada saat itu tari topeng ini lebih bersifat spiritual dan hanya dipentaskan oleh laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu bukan lagi suatu keharusan yang wajib diikuti, sehingga kini tarian ini banyak dipentaskan oleh perempuan. Makna dari filosofi dari tarian ini sangat berbeda dengan 4 filosofi tari topeng lainnya. Jika 4 tari yang lain memfilosofikan siklus kehidupan manusia, tari topeng kelana justru memfilosofikan simbol manusia yang pemarah. Selain itu, topeng berwarna merah yang digunakan juga menggambarkan berbagai karakter buruk pada seseorang, seperti serakah dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Musik yang mengiringi tarian berasal dari gamelan dengan ritme yang dinamis, cepat, dan bertenaga. Hal ini selaras dengan gerakan para penari yang ekspresif dan lincah, seolah-olah menggambarkan filosofi bagaimana saat seorang sedang marah, tertawa terbahak-bahak, hingga mabuk. Perpaduan antara estetika koreografi dengan musik yang dinamis inilah yang membuat banyak orang sangat menikmati pentas tari topeng kelana. Siapapun yang sering melihat pentas tari topeng pasti sudah hafal bagaimana struktur tariannya, yang pada bagian awal merupakan baksarai atau tari sebelum memakai topeng, lalu diikuti dengan ngedok tarian yang memakai topeng pada bagian selanjutnya. Struktur tarian pada tari topeng kelana juga tidak jauh berbeda. Beberapa dalang topeng membagi tarian tradisional ini menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, tarian ini diiringi dengan lagu gonjing dan sarung ilang, sementara bagian kedua atau yang disebut dengan kelana udeng diiringi lagu dermayonan. Demikianlah sahabat Black Knight, tari topeng kelana dari Cirebon yang keberadaannya sudah melekat dalam kebudayaan masyarakat dan patut untuk dilestarikan. Mohon maaf jika ada beberapa yang kurang berkenan. See you next time. Bye. Hey!